lagi gitu tentang yaitu akhirat gitu. Tentang kematian, tentang akhirat. Ini adalah satu hal yang seharusnya harus sering kita lakukan, karena kematian dan akhirat itu adalah salah satu rukun iman kita gitu. Jadi mau tidak mau kita harus sering mengingatkan. Yang pertama. Kemudian dengan banyak mengingat mati itu kita melembutkan hati gitu. Hati kita ini kan keras. Hati kita itu keras, jadi apa yang masuk ke dalam hati itu kadang-kadang tidak mudah masuknya, karena hati kita itu menolaknya gitu. Kebenaran datang dari Allah, kita menolaknya. Dengar ceramah, hati kita tidak tersentuh karena hati kita itu keras. Nah, dengan banyak-banyak mengingat mati, hati kita itu menjadi lembut. Kemudian juga dengan banyak mengingat mati itu salah satu keutamaannya adalah aridha bil qalil gitu. Kita tuh menjadi cepat puas dengan walaupun itu sedikit gitu. Ridha bil qalil gitu, ya. Dan itu sangat apa sekali gitu. Karena orang yang mengingat mati, visinya itu bukan cuma untuk dunia saja gitu. Visi orang yang mengingat mati itu jauh dari sekedar dunia saja gitu. Jadi dunia ini hanya sekedar pelengkap saja gitu. Ghazwah apa nih? Kita itu hidup di dunia ini kan banyak ditutupi dengan tirai ketidaksadaran gitu. Sehingga misi kita yang utama di sini itu sering kita lupakan karena alat untuk mencapai tujuan itu saja gitu. Tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa gitu. Kebanyakan kita terperangkap dengan tujuan yang sementara itu saja, itu sekedar hanya untuk mencari kesenangan hidup di dunia. Padahal tujuan akhir kita itu bukan dunia ini gitu. Tujuan akhir kita sebenarnya adalah akhirat gitu. Makanya banyak kita lihat orang rela berkelahi dengan sesama kita, dengan sesama manusia, saling bunuh-bunuh untuk mencapai tujuan dunia saja gitu. Nah, orang yang banyak mengingat mati tidak akan sampai seperti itu. Mereka tidak akan berkelahi, tidak akan saling berebut untuk sekedar hanya tujuan dunia saja gitu. Sungguh kematian itu adalah suatu yang sangat nyata akan datang kepada kita. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan sungguh aneh gitu. Kematian aku tidak ada melihat sesuatu yang lebih nyata, yang lebih pasti melebihi kematian, tetapi orang-orang memperlakukan kematian itu seolah tidak akan pernah datang kepadanya gitu. Seolah itu suatu hal yang sangat kita itu tidak akan pernah disentuh oleh kematian itu. That's the way our treatment to death gitu. Itu paling nyata, tidak ada semua orang. Kullu man 'alaiha fan. Kullu nafsil dha'iqatul maut. Allah mengatakan setiap yang bernyawa itu akan menemui kehancurannya gitu. Setiap manusia, setiap nyawa, setiap jiwa akan merasakan kematian. Tapi kita menganggapnya kematian itu seolah-olah tidak akan pernah datang kepada kita gitu. Tidak akan pernah tersentuh pada kita. Soalnya kita memikirkannya itu pun nanti barangkali kalau sudah sakit gitu, atau sudah pada umur 70-an ke atas baru ingat, oh sebentar udah apa gitu. Padahal kematian itu tidak akan menunggu kita harus sakit dulu, kita harus menunggu kita akan tua dulu gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah menceritakan manner atau bagaimana ya, manner itu bagaimana cara kematian itu datang kepada kita gitu. Jadi itu yang tadi saya coba lihat
bahwasanya kematian itu adalah suatu hal yang kita itu tidak akan bisa menyelamatkan diri darinya. Suatu hal yang datang kepada kita bisa kapan saja gitu. Dan dalam surat dalam surat Ali Imran Allah menggambarkannya seperti itu. Ada orang yang mencoba menghindari kematian itu dengan menghindarkan dirinya dari hal-hal yang bisa seperti ini. Perintah Allah untuk melakukan jihad gitu. Perintah Allah untuk melakukan jihad, orang-orang tidak mau melakukan jihad karena takut mati gitu. Dia menghindarkan diri untuk melakukan itu karena takut akan menemui kematian di jihad, dalam melaksanakan jihad itu. Padahal jihad itu adalah puncaknya ibadah kita kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum." Katakanlah, kata Rasulullah, bahkan law kuntum fi buyutikum, bahkan kalaupun kamu cuma tinggal di rumah kamu saja, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatla. Kalau bagi siapa saja yang kematian yang sudah ditentukan kepadanya, maka kematian itu akan tetap mendekatinya gitu. Jadi tidak masalah gitu. Kalau kita berusaha menghindari kematian itu dengan menjauhkan diri kita dari ketika Rasulullah membuat perintah jihad. Sebagian orang tidak mau memenuhi panggilan itu karena takut dengan kematian. Nah, ini sama dengan orang-orang yang kita saya tidak mau naik pesawat terbang lah gitu kan, karena takut mati gitu. Itu lain. Jangan mengambil kesempatan. Ini resiko yang misalnya tidak mau melakukannya karena takut mati gitu. Tapi itu bukan berarti ya sudah jelas-jelas ada mara bahaya tapi diterjangi seperti merokok atau gitu, balap mobil gitu kan, ngajak mencari penyakit gitu kan. Tapi kalau itu Anda perintah, apalagi itu necessity gitu, kebutuhan, ya tidak harus kita menghindarkan diri dari itu gitu, walaupun precaution harus tetap dilaksanakan di sedemikian rupa gitu. Jadi itu. Kemudian dalam surat keempat itu surat An-Nisa, Allah mengatakan, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillahi wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indika qul kullum man indillahi fama lihaula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha." Nah, ini adalah di mana orang mencoba, kalau tadi dia tidak menghindarkan dirinya dari hal-hal yang bisa kalau ini mencoba melarikan diri dari kematian itu gitu, dengan cara seperti bersembunyi dijelaskan di sini seperti benteng yang tidak bisa ditembus gitu. Nah, Allah di sini mengatakan, atau barangkali ini bisa diapakan dengan seperti orang mencoba dengan teknologi mutakhir gitu, atau dengan melengkapi dirinya dengan didampingi oleh dokter-dokter paling ahli gitu, untuk mencoba menghindari kematian gitu. Mencoba lari dari kematian, tetap awet muda gitu, umur panjang gitu. Nah, ini dilakukan Allah, maka Allah mengatakan, wherever you may be, dimanapun kamu, kematian akan menghampiri kamu, kata Allah. Bahkan kalau kamu berada di dalam menara yang sangat tinggi dan kuat dan tinggi, kalau mereka melakukan, bahkan walaupun kamu berada dalam menara yang sangat tinggi, yang kita menyangka dengan seperti itu tidak mungkin datang ada yang menembusnya, atau malaikat ini
kurung diri kita gitu, nggak ada ruang udara gitu kan, akhirnya mati. Pikir bendara malaikat nggak bisa masuk gitu kan. Nah dengan cara seperti ini kematian akan tetap juga menghampiri kita. Jadi kalau ini kita mencoba melarikan diri dari kematian itu dengan membentengi diri kita gitu. Tetap saja gitu. Kan selama ini tidak ada juga orang paling umurnya 110 akhirnya mati juga gitu kan. Soeharto gitu kan tetap juga mati gitu kan. Atau contoh yang ini siapa nih? Siapa Perdana Menteri Israel ini ya, Ariel Sharon gitu kan, berapa 7 tahun dalam koma gitu. Berapa teknologi di Israel itu dokter yang mencoba menginikan dia lagi, akhirnya mati juga gitu kan, mati juga gitu. Kemudian jadi kematian itu akan tetap datang kepada kita walaupun kita mencoba melarikannya. Di lain ayat Allah mengatakan Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kamu lari darinya, kata Allah, akan sesungguhnya kematian itu akan tetap juga mencekram kamu, akan tetap juga mendekati, menghampiri kamu. Kul innal mautal ladzi tafirru, yang kita lari darinya. Tafiru itu lari, kita menjauh darinya, tapi kematian itu sejauh apapun kita lari, secepat apapun kita lari, kematian itu akan tetap juga datang kepada kita gitu. Jadi tidak ada gunanya kita lari dari kematian itu. Kalau dia akan mati, kita akan mati, sudah ada perjanjiannya, ya tetap aja perjanjiannya. Saya ingat salah satu hadis yang akan itu adalah ketika seorang wanita yang berdoa untuk meminta panjang umur gitu. Kita kan kalau tradisi kita ulang tahun, oh semoga panjang umurnya gitu kan. Itu malah itu doa seperti itu dikritik ternyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kamu berdoa pada sesuatu yang sudah ada ketetapannya gitu. Ya kematian kita itu sudah diberi ketetapan. Jadi tidak akan berdoa pun kita ya matinya akan, kalau umurnya jatahnya segitu ya akan segitu juga gitu, nggak akan dikurangi semenit sedetik, ya perjanjiannya akan datang pada seperti itu. Lebih baik kata Rasulullah kamu berminta ya diberi keselamatan dari azab kubur dan azab api neraka daripada meminta umur panjang gitu. Nggak ada gunanya kita minta doa umur panjang. Ya seperti itu lagi. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi kalau kematian itu sudah datang kepada kita, nanti kita minta, ya Allah tundalah kematian ini. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kita minta, ya Allah tundalah sehari saja gitu. Jadi saya bisa bertobat dengan ditunda gitu. Itu tidak akan bisa kita menunda kematian itu walaupun dengan minta ditunda gitu. Malaikat maut itu kalau sudah datang perjanjiannya kepada kita, ya nggak bisa ditunda aja, kapan saja, di mana saja. Kalau sudah ada perjanjiannya, kita mencoba lari kemanapun, ya di situ kita akan menemui kematian kita. Gitu. Saya ingat, tapi ini barangkali tidak ada apanya gitu, tidak tahu. Tapi ini kisah zaman pada Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman dalam suatu dalam suatu majelisnya didatangi oleh seorang laki-laki yang ketakutan gitu. Ya Rasulullah gitu kan, aku lihat ada orang itu dari tadi dia melihat saya aja terus gitu. Saya takut sekali gitu. Orang itu matanya menakutkan sekali. Saya tidak nyaman ini gitu. Saya merasa ketakutan gitu. I don't feel safe katanya. Tolong saya pindahkan ke India gitu. Karena Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan untuk memindahkan dengan jinnya gitu. Tolong minta pada jin saya dipindahkan ke India gitu. Akhirnya Nabi Sulaiman pendek aja mengabulkan permintaan itu gitu. Setelah itu Nabi Sulaiman menemui orang yang menatap laki-laki yang menakutkan, orang menakutkan yang menatap laki-laki yang membuat orang ini takut tadi gitu. Kamu siapa gitu? Saya malaikat maut gitu. Tapi saya tuh aneh gitu.
tadi saya diperintah Allah untuk menyabut nyawa orang ini di India gitu. Tapi orang itu masih di sini beberapa menit yang lalu gitu. Saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa orang ini di India gitu. Ya orang itu memang sudah saya kirim ke India malah. Padahal nggak tahu. Malaikat mautnya sendiri kebingungan gitu. Jadi karena perintahnya itu dia dicabut nyawanya di India gitu. Ya cuma asbabnya itu ya Nabi Sulaiman akhirnya memindahkan orang ini dengan jinnya ke India, dan orang itu akhirnya ya tetap juga sesuai dengan ketetapan Allah, dia akan meninggal, dicabut nyawanya di India pada menit yang sudah ditentukan itu gitu. Subhanallah. Itu barangkali cuma saya sendiri belum menemukan hadis yang apanya, itu barangkali sekedar cerita saja. Ya. Jadi begitulah kita memahami kematian ini. Tapi yang paling utama sekali buat kita untuk memahami mengerti dengan manner bagaimana kematian itu datang kepada kita, itu adalah ya seperti tadi itu, yang paling utama adalah kita itu jadi ini takjil taubah gitu. Jadi kita bersegera melaksanakan taubat gitu. Kita tidak menunggu taubat itu pada tidak menunggu taubat itu sampai detik-detik terakhir, sudah ketika kematian sudah mendekati kita gitu. Jadi taubat kita laksanakan pada waktu sekarang itu. Kita tidak menunggu hari baik, tanggal baik, menunggu Ramadan dulu atau apa. Kalau bertobat ya bertobat aja sekarang, karena kematian seperti yang kita lihat seperti ini bisa datang kepada kita kapan saja dan kita tidak tahu. Ya datangnya kapan saja dan unannounced gitu. Tidak ada pengumumannya gitu. Tidak ada diumumkan jadwal kita meninggalnya kapan, kita nggak tahu gitu. And it can come any time. Nah, makanya takjil taubah ini perlu kita apakan sekarang, bersegera kita melaksanakan taubat. Karena taubat itu cuma bisa diterima sebelum ini kan ada, kalau proses kematian itu ada namanya gargarah gitu. Proses gargarah ini proses ketika nyawa itu siap-siap meninggalkan tubuh gitu. Itu proses gargarah. Kemudian ada proses sakaratul maut, ketika nyawa itu mulai dicabut gitu kan. Jadi pada waktu itu bisa jadi dicabut, kemudian apa dulu gitu kan, orangnya pingsan dulu, sakit dulu, dan itu prosesnya sangat sakit sekali gitu. Nah, tapi kalau kata Imam kata Mufassir Ibnu Katsir, itu taubat itu cuma bisa diterima sebelum masa gargarah ini. Kalau masa gargarah ini sudah mulai, ketika nyawa itu mulai bersiap-siap untuk meninggalkan tubuh, belum lagi sakaratul maut, itu taubat itu sudah tidak diterima lagi. Kalau sudah masuk proses masa gargarah ini, ya sudah tidak ada lagi taubat diterima gitu. Seperti juga dalam Al-Quran bagaimana tadi kami mendengar Fir'aun ketika sudah masa gargarah itu, dia mengatakan, oh sekarang I believe ya. Sekarang saya mengatakan, saya percaya dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Tuhannya orang Bani Israel. Mulai dia percaya itu, dan aku orang Muslim. Nah, pada saat itu taubatnya sudah tidak diterima lagi, walaupun dia waktu itu masih dalam keadaan full consciousness gitu. Tapi nyawanya, proses kematiannya pada waktu itu sudah dimulai. Nah, tidak lagi diterima masa taubatnya. Apalagi nanti kalau kita sudah memasuki proses sakaratul maut gitu. Proses sakaratul maut ini ada proses yang sangat sakit sekali gitu. Ini adalah suatu proses di mana kita orang beriman, ini adalah salah satu, kita ini sebagai orang beriman itu kan ada mengalami peristiwa di mana dosa kita itu oleh Allah akan dihapuskan sebelum kita masuk surga. Bagi orang-orang beriman, selama masih ada dosa, kita tidak bisa masuk surga. Nah, masa kalau kita mengalami kesakitan di dunia ini gitu, itu proses kita penghapusan dosa, termasuk masa sakaratul maut ini.
Masa sakratul maut itu seperti oleh Rasulullah digambarkan oleh Rasulullah pada, kalau sebentar saya cek dulu. Uh, uh, Bukan hadis ya, sebentar. Ini bukan apa, ini pendapat saja. Oh, nah betul, ini dalam sunnah hadis, dalam hadis Tirmizi Rasulullah mengatakan, the pain of the sakratul maut is the same as the thrust of 300 sword. 300 swords, 300 pedang. Itulah ya, satu pedang aja yang ditusukkan kepada kita itu sudah sakit. Nah, kesakitan dari apa itu? Sakaratul maut itu adalah seperti 300 kesakitan 300 kali dengan kita ditusuk oleh pedang. Dan itu semua kita merasakannya gitu. Rasulullah sendiri ketika juga mengalami masa sakaratul maut itu, kita ingat dalam hadis sebenarnya Rasulullah itu juga pusing-pusing, kemudian sampai beliau meminta air untuk sakit kepala, untuk mengompres kepala beliau. Itu ketika beliau dalam masa sakaratul maut. Nah, kecuali satu lagi, ini sekali lagi satu lagi yang paling ringan itu seperti digigit nyamuk, itu ada, yaitu para syuhada. Para syuhada anehnya seperti itu. Kita lari dari syahid gitu. Orang-orang syuhada justru sebenarnya ketika mereka dalam proses sakaratul maut itu mereka tidak merasakan kesakitan sama sekali, kecuali hanyalah sekedar seperti digigit nyamuk, seperti cubitan digigit semut atau serangga, nyamuk gitu. Cuma itu yang dirasakan oleh para syuhada ketika mereka mengalami sakaratul maut. Ini sangat penting sekali untuk kita, saya barangkali ini ya, melompat-lompat gitu. Setelah sakaratul maut kita juga mengalami masa ketika bagaimana dalam proses itu, dalam menghadapi sakaratul maut itu kesakitan yang sangat luar biasa. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa pada zaman Bani Israel ada sekelompok orang yang meminta kepada Allah untuk membangkitkan seorang yang sudah mati gitu, sehingga orang ini bisa menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut itu. Akhirnya dengan izin Allah, bismillah, orang yang meninggal tadi yang dikuburkan itu bangkit dari kuburnya dan menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dan dia bercerita seperti ini, kalau bahwasanya dia sudah meninggal 50 tahun yang lalu, dan setelah 50 tahun itu sampai sekarang dia masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Jadi padahal dia mengalami proses sakaratul maut itu 50 tahun yang lalu gitu. Dalam satu Imam Ghazali menceritakan seperti ini gitu. Demi Allah katanya, kalau seandainya jenazah ini, kalau misalnya ada saudara kita atau keluarga kita yang kita antar ke kuburannya gitu kan, kalau seandainya orang yang jenazah yang kita gotong itu bisa berbicara sebentar saja gitu, dan kemudian menceritakan pengalamannya ketika sakaratul maut itu, maka kepada kita, maka kata Imam Al-Ghazali, maka pasti kamu akan melupakan jenazah itu, karena kamu akan sekarang menangisi diri sendiri. Tadi kita menangisi jenazah, sekarang kita justru ketakutan bagaimana kita nanti menghadapi sakaratul maut itu. Sehingga sedemikian rupanya ketakutan kita akhirnya lupa dengan jenazahnya sendiri. Rasulullah sendiri juga pernah mengatakan begini, kalaulah seandainya aku tidak ingin, kalau seandainya
aku tidak, bukan ayat seperti, kalau seandainya aku tidak khawatir kamu menelantarkan jenazah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kamu bisa mendengarkan penderitaan orang itu ketika mau. Nah, tapi kalau itu dilaksanakan, bagaimana kesakitan, penderitaan orang ketika dibawa ke kuburannya itu, nah, kita itu semua akan lari, tidak ada yang di antara kita yang mau menguburkan jenazah karena takutnya gitu. Karena takutnya dengan proses sakaratul maut itu. Ini adalah suatu hal proses yang sangat apakan. Makanya salah satu doa yang kita apakan itu adalah isti'adzah kita itu adalah untuk meminta fi sakaratul maut, dimudahkan dalam sakaratul maut. Karena ini adalah suatu hal yang sangat sakit sekali prosesnya, apalagi bagi orang yang tidak beriman. Karena dengan keimanan kita itu juga meningkatkan bagaimana proses itu tetap akan sakit. Rasulullah sendiri itu kan kita ingat bagaimana Rasulullah, salah satu doa beliau adalah timpakan kesakitan itu, kesakitan umat, kesakitan sakaratul maut yang akan ditimpa umat itu pada Rasulullah. Nah, maka Rasulullah mengatakan pada hari terakhir itu ummati, karena beliau ingin kita tuh ringan dari sakaratul maut itu. Rasulullah begitu sayangnya kepada kita, minta ya Allah timpakanlah kesakitan sakaratul maut itu pada beliau, sehingga kita tidak harus mengalami kesakitan sakaratul maut seperti yang akan kita lihat. Ini sungguh suatu kecintaan yang luar biasa dari Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya, sehingga kita ya tetap akan merasakan sakit, tapi tidak seperti sakit yang tadinya harus kita lakukan untuk karena sakaratul maut ini. Ini sudah panjang nih Pak. Sampai jam berapa? Udah habis ya? 10 menit lagi. Ya, barangkali itu adalah satu hal yang barangkali kita bisa bagi pada malam ini dalam apanya gitu, dalam sebagai kesimpulannya ya bahasanya banyak-banyaklah kita melihat mengingatkan diri kita kepada kematian ini. Rasulullah SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kita hanya seperti seorang yang melaksanakan cuma sebentar singgah saja gitu. Persinggahan sebentar saja gitu. Aksiru dzikra hazmul ladzat. Banyak-banyaklah kita mengingat penghancur kenikmatan. Hazimul ladzat. Karena kematian itu adalah penghancur kenikmatan. Banyak-banyak kita mengingatnya ini, ingat kita bahasa kematian itu datang kepada kita kapan saja, dan itu datangnya kita tidak tahu kapan dan di mana gitu. Ingatkan diri kita sehingga diri kita itu jadinya tidak tertutup oleh tirai ketidaksadaran, ketidakawarenessan mengenai tujuan kita di dunia ini. Sering kita menganggap kita di dunia ini seolah kita akan hidup di dunia ini selamanya gitu. Kita bekerja keras untuk dunia, waktu kita untuk mencari kehidupan dunia kita habiskan berjam-jam, baik itu untuk kebutuhan makanan, untuk kebutuhan kemewahan gitu. Tapi untuk yang tujuan yang sebenarnya untuk di akhirat kita sangat sedikit sekali memberikan perhatian kita, sangat sedikit sekali kita memikirkan seberapa mana kita sudah amannya gitu. Sudah amankah kita sebenarnya dari azab Allah gitu. Karena salah satu kunci keimanan itu adalah bahasa kita jangan sampai kita merasa sudah aman gitu. Jangan kita sampai merasa sudah aman. Inna adzaba mir rabbihim ghairu ma'mun. Jadi sesungguhnya azab Allah itu kita jangan sampai merasa sudah aman darinya gitu. Jangan kita merasa tertipu, karena begitu kita sudah merasa aman, sudah cukup pahala saya gitu kan, sudah cukup amalan saya, iman saya sudah sempurna. Itu begitu kita sudah merasa itu sudah cukup. Tadi kan sempat Kak Ferry gitu, Pak ini sudah
memang kita kalau untuk dunia itu kita harus berlomba-lomba gitu. Berlomba-lomba untuk mengubah, karena kita tidak pernah, jangan sampai kita merasa pahala kita sudah cukup. Jangan sampai kita merasa sudah aman dari azab neraka. Jangan sampai kita merasa Allah sudah akan menjamin kita untuk masuk surga. Kalau kita sudah itu, kita akan deceived, ya, kita tertipu kita oleh setan. Begitu kita entertain that idea. Begitu kita entertain that idea that we are safe from the hellfire, that Allah will admit us to the Jannah. That's the time that Shaitan already tricked us. We already in the hand of Shaitan. Jadi itu harus satu hal yang jangan sampai kita ingatlah kita kematian itu, karena hanya kematian itu yang banyak membuat kita semakin memotivasi diri kita untuk beribadah sebanyak mungkin, mengumpulkan sebanyak mungkin amalan untuk akhirah, dan menyegerakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan ini suatu nasihat yang bisa saya amalkan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendengarkan juga bisa mengambil manfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ed. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jamaah sekalian, kita sudah diingatkan oleh Pak Edward terkait dengan kepastian yang akan menimpa kita semuanya, yaitu kematian. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang paling pintar di antara manusia adalah orang yang banyak mengingat maut. Untuk itu nasihat Pak Edward tadi tepat sekali, bahwa kita semuanya memang harus sering-sering mengingat mati, mengingat maut. Karena dengan itulah hati kita akan lembut, dan dengan itulah kita tidak akan pernah sombong. Dan di salah satu ayat yang ada, saya lupa di surat apa, itu bahwa ketika orang itu akan meninggal dunia, ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, maka disitulah orang itu merasa sangat menyesal sekali. Setiap orang itu pasti akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam di akhir hayatnya. Karena apa? Karena amal mereka yang tidak banyak. Jadi bahkan di dalam ayat itu disebutkan, ya Allah, izinkanlah aku kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa beramal soleh lagi. Jangan sampai kita merasakan seperti itu. Maka selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan umur kepada kita, mari perbanyaklah, gunakanlah umur kita itu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh, sehingga pada akhirnya nanti kita tidak akan menyesal. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan? Nampaknya tidak ada, karena waktunya juga sudah hampir isya. Jadi baiknya kita tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kita bisa diskusikan setelah isya insya Allah. 3 menit lagi kita isya ya. Baik, mari kita akhiri pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.